الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين ولوالدي والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. الحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, berkhusus nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita, berkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Nasaihul Ibad dari daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jami, syarah daripada Munabihat Al-Jadi Yaumil Ma'ad, susunan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad bin Darani. Amin. Pada yang benar, pada kesempatan lalu kita telah sampai pada maqalah yang ke berapa? Belum selesai kemarin. Kemarin belum selesai. Maqalah khamisah asyra ya. Maqalah khamisah asyra ya. Tentang fikrah, tentang tafakkur. Maqalah khamisah asyra maqalah yang ke-15 tentang tafakkur. Dan di situ tafakkur itu ada 5 macam. Tafakkur yang pertama, fikratun fi ayatillah. Tafakkur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam semesta. Dan masing-masing tafakkur ini menimbulkan hasil yang berbeda-beda juga. Yang tafakkur pertama, merenung tentang ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Ini menimbulkan atau menguatkan tauhid dan yakin. Yatawallad mina at-tauhid wal yakin. Itu sudah kita bahas. Kemudian mina fikratun fi alaillah. Tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak dan tidak terhingga. Dan tahu nikmat Allah la tusuha. Dan jangan kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian akan dapat menghitungnya. Belum. Amina fikratun fi alaillah fi nikmatillah allati asbaghaha alaina wa ataya allati awsala ilaina. Yang kedua, tafakkur tentang ala Allah, nikmat-nikmat Allah. Ini akan melahirkan mahabbah dan syukur, akan melahirkan cinta kepada Allah dan rasa terima kasih, syukur kepada Allah. Karena nafsu itu tabiatnya akan berterima kasih atau senang kepada siapa yang berbuat baik kepada dia. Kalau dia renungkan tentang nikmat Allah, dia baru sadar betapa banyak nikmat Allah pada dia, akan menimbulkan mahabbah. Yang ketiga, fikir tentang wa'dullah, fi wa'dillah, tentang janji baik Allah berupa surga dan sebagainya. Yatawallad mina ar-raghbah, akan lahir dari situ rasa senang, terpacu untuk akhirat. Mina fikratun fi wa'idillah, sebaliknya yang keempat. Yang keempat, yang pertama fikir tentang ayat Allah, yang kedua fikir tentang nikmat Allah, yang ketiga fikir tentang wa'dullah, janji Allah yang baik, yang keempat fikir tentang wa'idillah, tentang ancaman Allah SWT, siksa. Itu akan muncul dari situ, ya tahu, al-haibah, rasa takut kepada Allah.
Dengan mengetahui betapa pedihnya siksa Allah dan muncul rasa takut kepada Allah. Dan yang kelima, fikrah tentang taksir, tentang keteledoran nafsihi, jiwanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatawalla mina al-haya, agar lahir dari situ rasa malu kepada Allah ketika dia mengetahui betapa teledornya dirinya dari ketaatan kepada Allah dan betapa besarnya hak Allah atas dirinya. Maka dibandingkan ketaatan yang dia buat tidak ada apa, maka dia akan merasa malu kepada Allah Taala. Itu 5 macam ibadah tafakur. Mari kita baru bahas yang nomor 1, yaitu tafakur tentang ayatillah. Tafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT di alam semesta ini. Sebelumnya bisa juga diluaskan tentang ayat-ayat Allah yang ada di Quran juga. Mentadabburi ayat-ayat Allah. Karena ayat itu ada yang berupa ayat takwiniyah atau kauniyah. Ayat berupa alam semesta, ada ayat tentang kebesaran Allah yang berupa kauliyah. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu ayat-ayat yang berupa firman. Kemudian tafakur tentang ala-ilah. Yang kedua sekarang, minha fikratun fi ala-ilah. Tafakur yang kedua adalah tafakur tentang ala Allah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ay fi ni'amihi allati asbagha alaina. Yani tentang nikmat-nikmat Allah yang asbagha alaina, yang Allah sempurnakan kepada kita. Wa atayahu allati awsalaha ilaina. Dan tentang karunia Allah. Yang tentang karunia Allah yang awsalaha, yang dia sampaikan karunia itu kepada kita. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah ala Allah, yani nikmat-nikmat Allah, la'alakum, supaya kalian tuflihun, beruntung dengan mengingat-ingat nikmat Allah SWT. Allah Ta'ala, Allah berfirman juga, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya, tidak akan dapat memperincinya. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, bahwa bikum nikmatin fa minallah. Dan apa-apa bikum yang ada pada kalian min nikmatin, berupa nikmat, maka itu semua dari Allah. Allah bikum nikmatin fa minallah. Yatawallad mina, akan muncul darinya, dari tafakur terhadap ayat fikrah fi ala-ilah tadi, aminatul fikrah, al-mahabbatu wasyukru, rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah. Wa thamaratu hadhihi tafakkur, maka buah daripada tafakur yang ini tafakur tentang nikmat-nikmat Allah, buahnya apa? Imtila'ul qalbi, penuhnya hati, bimahabbatillah, dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Wal istighal bisyukri, wal istighalu bisyukri, dan sibuknya orang itu untuk mensyukuri kepada Allah, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun zahir. Kama yuhibbuhu wa yardah, sebagaimana yuhibbuhu wa yardah, sebagaimana Allah sukai itu dan Allah ridhai, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan syukur ini adalah paling utama, di antara yang paling utama dalam hubungan seorang kepada Allah. Sehingga setan itu misi daripada iblis itu untuk membuat orang itu tidak bersyukur. Kita bisa cek di awal surat Al-A'raf. Itu Allah bilang, "Tsumma la'atiyannahum", ini janjinya iblis ketika diusir. "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian kamu akan tsumma la'atiyannahum, kemudian ya Allah, saya akan datangi mereka Bani Adam, min bayni aydihim, dari hadapan mereka, min aymanihim, dari belakang mereka, wan aiman wa min khalfihim, dari belakang mereka, wan aimanim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Apa tujuannya? Fala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau ya Allah tidak akan mendapati kebahagiaan mereka bersyukur. Jadi tujuan iblis itu untuk membuat orang tidak bersyukur.
Ini kata sebagian ulama menunjukkan betapa tingginya makom syukur di hadapan Allah sampai iblis itu ingin membuat orang itu tidak bersyukur. Dan dari situ diriwayatkan juga bahwa Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada 4 kata. Bismi Allah Ar-Rahman, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan setan akan mendatangi manusia itu dari 4, dari arah bawah, atas, bawah, dan bisa. Karena itu tempat turunnya nikmat dan bala dari Allah. Maka tidak bisa dia datang dari atas dan bawah. Itu bisa dari depan, belakang, kanan, kiri. Sesuai dengan surat tadi. Bismillah itu 4 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa kata ulama yang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dipelihara dari setan itu dari 4 penjuru. Kemudian minha fikratun fi wa'dillah. Di antaranya, di antara tafakkur itu adalah fikrah fi wa'dillah. Fikratun fi wa'dillah. Tafakkur tentang janji baik Allah. Wa'dun, ya, itu janji baik. Kalau wa'id itu janji buruk atau berupa ancaman. Kalau wa'dun itu janji baik. Lil a'mal, janji Allah kepada apa? Janji Allah kepada amal-amal. Allati wasafallahu biha awliya'ahu, yang mana Allah mensifati dengan sifat, dengan amal-amal tersebut para awliya'nya. Wa fima a'adda lahu minal khair, dan dalam apa-apa yang a'adda, yang sudah Allah, ya, itu wa fima itu ma'tuf kepada fi wa'dillah tadi. Ditafakkur tentang apa-apa yang Allah persiapkan lahum untuk mereka, siapa para awliya'nya tadi, minal khairi berupa kebaikan, al ajil yang cepat jadi dunia, wal ajil dan yang lambat jadi nanti di akhirat. Coba dia renungkan, tafakur tentang apa yang sudah Allah janjikan kepada awliya'nya, daripada amal-amal yang mereka kerjakan itu Allah janjikan berupa pahala baik di dunia maupun di akhirat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang awliya Allah itu tidak ada khauf, tidak ada rasa takut, tidak ada bagi mereka kesedihan. Mereka siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang kuat imannya dan takwanya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Itu balasan Allah di dunia sebelum akhirat. Dikatakan ketika sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, ada orang berbuat baik sudah dipuji oleh orang dengan kebaikannya, ya, maka kata Rasulullah SAW, zalika ajilu busyral mu'minin, itu balasan Allah yang cepat untuk orang mukmin di dunia, selama pujian itu tidak menggelincirkan dia. Ya, naudzubillah kalau kita ini dipuji semangat tapi tidak dipuji malah kendor. Ini berarti tandanya cari pujian, ya, bukan ikhlas. Ya. Tapi kalau pujian itu betul-betul ditempatkan kepada orang yang tepat, itu berarti ajil musyram, itu berarti sebagian balasan dari Allah di dunia. Nama baik mereka atau sebutan baik mereka. Kemudian ajil itu cepat, ajil itu cepat. Makanya apa? Ta'jil itu berarti mempercepat. Ta'jilul fitr itu berarti mempercepat buka. Bukan makanan ringan. Takjil itu bukan makanan ringan. Kita orang sekarang sudah ngerti kan, takjil itu makanan ringan. Sudah buka? Belum. Lalu tadi baru takjil, belum buka. Belum buka. Takjil itu artinya mempercepat. Takjil. Kemudian ya, di ayat yang lain, Yuridul ajilata, Yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya. Siapa yang kepingin ajilah, kepingin tentang dunia saja, ajalna lahu fiha ma nasya, maka kami akan percepat kenikmatannya di dunia. Tapi di akhirat dia tidak peroleh apa-apa, karena orientasinya cuma di dunia. Kemudian fikratun mana tadi? Ya, Allah bilang apa? Allah berfirman bahwa Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang man kana mu'minan, orang yang mukmin itu sama dengan orang yang fasik?
Allah jawab sendiri, la yastawun, mereka tidak sama. Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa amma man aqta wattaqa, siapa yang dia itu aqta, memberi, dan ittaqa, bertakwa, wasadaqa bil husna, membenarkan kebaikan yang datang melalui Rasulullah SAW, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia ke arah kemudahan. Kami akan mudahkan dia ke arah kemudahan-kemudahan. Dari sini dan juga diambil dari hadis yang lain ketika Rasul menceritakan tentang bahwa orang itu ditulis dalam perut ibunya itu masuk amalnya. Kemudian siapa min ahli jannah ya'mal bi amali ahli jannah. Ada seorang yang kalian beramal dengan amal ahli surga. Cuma lain pun baina ila jira, kemudian tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Fasbihal kita ternyata dia didahului oleh ketentuan Allah yang di zaman azali, ternyata dia menahlinar maka berubah ya'mal min amali ahli nar, ya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Sebenarnya ada orang yang beramal dengan ahli neraka, amal ahli neraka, sampai antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, kata Rasul. Kemudian dia speak ahli kitab didahului oleh ketetapan Allah yang sudah ada. Maka ternyata dia meninggal jannah hanya berubah menjadi amalnya menjadi amal ahli surga sehingga meninggal dunia dalam keadaan amal ahli surga sehingga masuk ke dalam surga. Kalau kata sahabat, kalau gitu dalam riwayat yang lain, karena ya'mal alama yadharun min amal jannah. Orang itu beramal menurut yang nampak bagi orang itu amal ahli surga. Yang nampak bagi orang itu amal ahli surga. Tapi tidak tahu batinnya bagaimana. Bisa jadi dia beramal di surga tapi batinnya ada riya, ada macam-macam, hanya amalnya tadi. Sehingga ternyata karena amal itu maka dia berubah tiba-tiba, karena amalnya tidak didasari dengan niat yang kuat hatinya, maka dia berubah. Ya, amal ahli neraka. Kemudian sahabat mengatakan, "Idzan nattaqi, kalau gitu kita pasrah saja ya Rasul, tidak usah beramal." Maka Rasul mengatakan, "Ya malu, beramallah kalian. Fakulun muyassarun lima khuliqalah, sebab semua orang itu akan dimudahkan, ya, lima khuliqalah, untuk apa dia diciptakan, akan dimudahkan ke arah mana dia diciptakan." Terus Rasul membaca ayat ini, "Bama man atta wattaqa." Setelah menjelaskan hadis tadi, Rasul membaca ayat ini, "Bama man atta wattaqa sudah berdusta, fasanuyassiruhu lil yusra." Jadi beramal, soal amal itu menunjukkan kamu ini kelompok mana. Apakah kamu min ahli jannah, apakah kamu min ahli? Nah, amal itu menunjukkan tanda. Namanya tanda kan belum pasti. Untuk tanda hujan belum tentu juga hujan. Artinya bisa jadi seperti tadi orang beramal ahli surga ternyata hatinya lain. Ada dia, ada macam-macam. Habis amal ahli surganya tadi karena amalnya tidak berakar kepada niat yang baik, akhirnya dia berubah menjadi amal ahli neraka. Tapi paling tidak amal itu menunjukkan kamu ini masuk kelompok yang mana. Makanya Rasul kemudian membaca ayat ini. Bahwa mana tahu sudah berusaha fasana yasilul yusra. Bahwa bakhil astagna wa kadzdzaba berusaha fasana yasilul usra. Siapa yang suka memberi dia berbuat baik, membenarkan kebaikan yang datang surga berusna, membenarkan kebaikan yang datang pada Rasulullah, fasana yasil, kami akan mudahkan ke arah kemudahan. Sebaliknya membakhila wastagna, dia bakhil, dia sombong, istagna, kata berusaha mendustakan kebenaran datang dari Rasul, fasani seluruh usul, kami akan mudahkan ke arah kesulitan. Yang ini dimudahkan oleh ke arah kemudahan yang ini. Maka beramal, karena amal akan menunjukkan kamu itu masuk kepada kelompok yang mana. Dan dari situ juga para ulama menyimpulkan bahwa tanda amal itu diterima, fasani yasilul yusra. Tandanya itu adalah Allah mudahkan dia ke arah ketaatan yang lain. Itu tanda amal itu diterima. Itu Allah gampangkan dia ke arah ketaatan yang lain. Kemudian begini. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim." Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan istikhlaf, akan menggantikan mereka
menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah jadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Ini janji Allah. Sekarang umat Islam berada pada artinya keberadaan kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana dia bisa kembali seperti dulu zaman awal Islam? Yaitu kuncinya ini di surat An-Nur. Wa adallahu amanu wa amanu wa amilus sholihat, betul-betul beriman, betul-betul beramal soleh, maka dia akan istakhlif. Allah akan janji la istakhlifannahum. Allah akan mengistikhlaf, menjadikan mereka khalifah di muka bumi ini. Bagaimana Allah jadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik itu berada di naim, di dalam kenikmatan di surga. Yatawalla minha raghbah, maka tafakur tentang janji Allah. Dan di Quran banyak ayat semacam ini. Banyak ayat semacam ini. Maka orang ingin tahu bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala bil akhirin, yang dikatakan inna kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadil muhsinin. Kami tinggalkan sebutan baik bagi para nabi itu setelah mereka itu di dunia, belum di akhirat. Bagaimana janji Allah pada orang-orang yang soleh itu, para anbiya, minan nabiyyin, siddiqin, itu bisa kita lihat di sepanjang Quran itu penuh dengan janji Allah SWT. Masalahnya iman apa enggak, itu masalahnya. Kalau beriman, masalahnya berapa persen imannya terhadap janji itu. Kalau dia betul-betul yakin janji itu, kan dia akan tergugah untuk beramal meraih janji itu. Tapi kalau cuma ngayal saja, ini namanya rojak. Rojaknya palsu. Rojak palsu itu cuma mengharap saja tapi tidak beramal. Ini songong. Alhamdulillah min dzalik. Semua ini ada di Quran. Makanya kalau kita tidak bisa tafakur langsung, itu buka Quran itu. Itu ada janji Allah, ada tentang Allah mungkin tentang nikmatnya, babi ayyi ala'i rabbikum, nikmat mana lagi. Terus Allah mungkin nikmatnya di Quran juga ada. Janji Allah juga ada di Quran. Ayat-ayat kebesaran Allah juga Allah tunjukkan juga di Quran. Awalam yasiru fil ardi, jika tidak mereka berjalan di muka bumi, fayadhuru, lalu mereka memperhatikan. Allah ditafakkaru fi malakutis samawati wal ardi, tidakkah mereka bertafakur pada kerajaan langit itu. Ayat Allah juga ada di Quran, janji Allah ada di situ, ancaman Allah juga ada di situ. Juga tentang taksir, kekurangan kita itu ada di Quran juga. Dan bagaimana penyesalan orang-orang yang berada nanti di akhirat. Allah ya hasrata ala ma farratna fi. Artinya 5 tafakur ini kalau kita buka di Quran itu ada. Kalau kita, karena orang itu tidak semua manusia itu tipe-tipe pemikir. Kadang ya orang bercanda-bercandanya itu tidak bisa tafakur. Maka untuk membuka tafakurnya itu sebetulnya ya Quran itu. Untuk membuka tafakurnya. Ya. Itu. Baru ditamis saya pikirannya. Ya. Kemudian, tapi kan sayang kita kadang belum bisa menikmati. Ya, baca Quran itu sehingga kita masih berupa kewajiban atau rasanya tidak pantas kalau Ramadan itu tidak tadarus. Dan sebenarnya kalau kita menikmati daripada isi Quran itu sendiri, itu banyak akan menggugah tafakur tadi itu terhadap. Kemudian ya tolak bina rohbah, dari tafakur terhadap janji Allah ini, janji-janji yang baik berupa surga dan sebagainya, itu akan muncul rohbah, akan muncul keinginan fil akhirat, terhadap akhirat, akan muncul kesenangan pada akhirat. Ya kan? Ya, bagaimana jannatu adnin yadkhulunaha dan sebagainya.
Kalau dia merenung tentang nikmat Allah yang abadi, itu yang saya pernah nukil dari Bidayatul Hidayah itu kan, kalau saya bahasakan kalau orang itu kepingin kaya atau dijamin dia kaya macam-macam 10-20 tahun atau 30 atau 40, pasti dia akan milih 40-50 tahun, milih yang lebih lama. Nah, kenapa tidak milih yang selama-lamanya? Kemudian ayu atamanatu ada tafakur, yakni buah daripada tafakur ini adalah mahabbatus su'ada, cinta kepada orang-orang yang bahagia dari para solihin yang amalnya itu demikian. Wa hamlun nafsi alal amal, dan buahnya juga ketika dia tafakur tentang janji Allah yang baik di surga, janji Allah yang baik terhadap orang mukmin, orang yang amal soleh, akan membawa hamlun nafs, membawa jiwanya, dirinya alal amal bi'amalin, untuk beramal dengan amal mereka, amalnya orang-orang yang soleh tadi. Wa takhuluq bi'akhlaqin, berakhlak dengan akhlak mereka. Ya, makanya di antara adab tilawatul Quran itu di Ihya itu adalah itti'ar, mengambil kesan atau ta'assur, mengambil kesan dari ayat yang dibaca. Kalau ayat itu berisi tentang orang soleh, Umma yasha'una inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, ayat itu tentang para aulia, maka kita merasa bagaimana diri kita belum sampai kepada amal mereka dan kita kepingin untuk meniru amal mereka. Wa minha fikratun biwa'idillah, di antara tafakkur itu adalah tafakkur tentang ancaman Allah berupa janji buruk, wa'id. Kalau tadi wa'ad itu janji baik, wa'id itu sering digunakan untuk ancaman. Lil akhlaqi allati wasafahu bi'ada'ah, terhadap akhlak buruk yang Allah sifati dengannya para musuhnya, waliyadzubillah. Wa fima a'ad, dalam menakal, dan dalam apa yang Allah persiapkan bagi mereka berupa nakal, berupa hukuman, wal wabal, dan siksaan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguh orang-orang fajir, orang-orang fasik itu lafi jahim, berada pada neraka jahim. Allah Ta'ala, Allah berfirman, fakullan akhadna bidambi, maka semua dari mereka umat-umat terdahulu yang membakar itu akhadna bidambi, kami siksa karena dosanya. Faminum man arsalna ilaih, di antara mereka man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami utus kepadanya batu, ada yang kami lempari batu seperti kaum Lut, diterbalikan kemudian dilempar. Fasana alaihi matara, kami kirimkan kepada mereka hujan, hujannya hujan batu. Fa'tana alaihi hijaratan min sijilin mantur, dalam ayat yang lain kami hujani mereka dengan batu yang panas. Kemudian wa minhum man akhadatu sayha, di antara mereka ada yang disiksa oleh sayha atau dibinasakan oleh suara. Itu Jibril, teriakan Jibril. In kana illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Nah, padahal hanya satu suara saja, lalu tiba-tiba mereka khamidun, mati karena satu suara. Wa kunna munzilin, ya, ma anzalna alaihim min junnin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kami tidak perlu untuk membinasakan mereka, kami tidak perlu mengirim junnin minas sama', tidak perlu mengirim tentara dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak akan menurunkan tentara itu hanya untuk menyiksa mereka. In kana illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, cukup satu suara saja, kemudian mereka akan binasa semua. Sudah cuma suaranya Jibril suruh teriak. Kemudian di antara mereka ada yang disiksa dengan suara, dibinasakan dengan suara, sayha, dengan teriakan. Wa minhum man khasafna bihil ardh, di antara mereka ada yang kami hempaskan dengannya bumi, kami hempaskan di dalam bumi, masuk Qarun di akhir surat Al-Qasas. Wa khasafna bihi wa bihim wa bidaril ardh, kami hempaskan Qarun dan rumahnya sekalian di dalam bumi. Alhamdulillah. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, Fir'aun. Wa ma kana Allah liyadlimahum, dan Allah tidak mendolimi mereka.
walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa. Itawalad minal haibah, maka dari tafakkur tentang janji-janji buruk atau ancaman Allah tadi muncullah haibah, rasa gentar, rasa takut kepada Allah ketika kita tafakkur tentang siksa Allah SWT. Ayil hadar minal ma'asi, yakni rasa gentar yang dimaksud adalah hadar al-hadru minal ma'asi, yakni kewaspadaan dari maksiat, wal ijlalu lillahi ta'ala, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita tahu, lagi-lagi semua itu ada di Quran, semua itu ada di Quran. Makanya dikatakan Quran itu tombolnya hati itu. Dari tafakur terhadap isi Quran itu akan memunculkan sifat-sifat tadi, sifat yakin, sifat syukur, mahabbah kepada Allah, sifat rohbah, senang kepada akhirat, sifat takut kepada Allah. Itu sifat-sifat hati yang baik. Jadi bisa dimunculkan dengan tafakur. Nah, orang yang tidak bisa tafakur secara langsung, dia bisa membuka Al-Quran itu. Itu adalah obat hati. Tapi ini muncul sama nenek, muncul sangat tua kita. Ada baca Quran sangat tua. Untuk muncul Quran sama nenek, muncul Quran sangat tua. Kemudian wamida fikratun fi taksiri nafsi anil ta'ah. Dan di antara tafakur yang kelima, yaitu tafakur, cara-cara tafakur tadi, macam-macam tafakur. Sekarang yang kelima adalah tadi sudah tafakur pada tanda kebesaran Allah. Yang pertama muncul dari situ tauhid dan keyakinan. Tafakur tentang nikmat Allah muncul dari situ mahabbah dan syukur pada Allah. Tafakur tentang janji baik Allah muncul kesenangan untuk mengejar akhirat dan janji Allah yang baik tadi. Tafakur tentang ancaman Allah muncul rasa takut kepada Allah. Yang kelima fikratun bi taksiri nafsi, tafakur tentang keteledoran nafsunya, dirinya, ani taat, daripada ketaatan kepada Allah SWT. Ai an ibadatillah, yakni keteledoran dia dari ibadah kepada Allah, fi iqbali li suhtih, dan terhadap penghadapan mereka akan murka Allah SWT. Bi'itiyanihi, dengan dia melaksanakan dengan pelaksanaannya terhadap mana nahahu anhu, terhadap apa-apa yang Allah cegah anhu darinya, yang Allah cegah dia darinya, dari perbuatan-perbuatan buruk tadi. Jadi merenungi tentang keteledoran dia, keteledoran dirinya sendiri daripada taat pada Allah, keteledorannya terhadap ibadah pada Allah, ya. Baik beribadah dengan tidak ataupun dia meninggalkan waliyadzubillah ibadah atau melakukan ibadah tanpa suatu yang sungguh-sungguh, dan dengan dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Tafakur tentang keteledoran dirinya, ma ihsanillah ilaih, bersama dengan berbuat baiknya Allah pada dirinya, bersama dengan sangat baiknya Allah kepada dia, meskipun dia maksiat Allah tidak cabut nikmatnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepada aku. Sebagian ahli tafsir mengatakan liya'budun ay liya'rifun, untuk supaya mengenal aku. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian untuk sia-sia, untuk kesia-siaan, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Ya, sekali-kali tidak. Jadi itu persangkaan orang-orang yang tidak beriman. Apa kalian menyangka bahwa kalian ini diciptakan untuk main-main, untuk sia-sia, kemudian kalian tidak dikembalikan untuk pertanggungjawaban, terus mati itu selesai gitu, tidak ada yang pertanggungjawaban. Itawalad minal haya, akan muncul darinya al-haya, rasa malu. Aywahadat tafakkur, jadi tafakkur seperti ini, tafakkur tentang teledornya kita, ya, teledornya kita atas ibadah, teledornya kita untuk menerjang kemaksiatan, maka itu akan muncul dari tafakkur seperti itu sifat malu kepada Allah, bersama dengan pengetahuan kita bahwa Allah itu terus berbuat baik pada kita meskipun kita maksiat, maka akan muncul rasa malu kepada Allah SWT.
Wa ada tafakur seperti ini yazidu fi khaufika, menambah dalam khauf, rasa takutmu minallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa yahmiluka, dan membawamu untuk ala laumi nafsik, untuk mencela dirimu sendiri. Wa tawbihiha, dan mencerca dirimu. Wa mujanabatit tafsir, dan membawamu kepada menjauhkan diri, mujanabatit tafsir, menjauh dari taksir, dari keteledoran. Wa mulazamatit tashmir, membawamu kepada menetapi tashmir, semangat, ya, menetapi daripada ketaatan dan semangat untuk ketaatan. Wamina an tatafakkar fi hatati ilmi labik. Itu selesai daripada 5 tafakkur tadi. Sebetulnya masih ada beberapa tafakkur yang lain. Intinya tafakkur ini tergantung apa yang ditafakuri. Ya kan, tafakkur ini tergantung apa yang ditafakuri. Dia akan memunculkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditafakuri. Tafakkur pada tanda kebesaran Allah, keagungan, dia akan menambah tauhid, keyakinan dia kepada kekuasaan Allah. Tafakkur kepada nikmat Allah akan menambah dia rasa syukur dia kepada Allah dan mahabbah cinta dia kepada Allah. Tafakkur kepada janji baik Allah akan menambah rasa senang dia mengejar janji Allah yang baik akhirat. Tafakkur terhadap ancaman Allah akan menambah rasa takut dia kepada Allah Ta'ala. Tafakkur tentang keteledoran dirinya, padahal Allah berbuat baik pada diri, maka dia akan menambah rasa haya, malu kepada Allah. Masih ada beberapa lagi di situ disebutkan di syarah. Wa minha an tatafakkur fi hatati ilmi lahi. Dan di antara tafakkur itu, ya, di antara tafakkur wujud daripada tafakkur itu tadi adalah tafakkur tentang ihatati ilmillah, tentang peliputan ilmunya Allah bika terhadap dirimu. Bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala keadaan, meliputi segala-galanya ilmunya Allah itu. Termasuk meliputi ilmu Allah itu akan dirimu. Wa nadharihi ilaik, dan tafakkur tentang bagaimana pandangan Allah pada dirimu. Allah selalu memandang engkau. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya sendiri. Lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Ini menunjukkan kedekatan pengawasan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi dengan ilmunya, dengan pengawasannya. Wallahu bima ta'malun basir, dan Allah Maha Basir, Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Kepada Ta'ala Allah juga berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi. Tidakkah kau memperhatikan bahwasanya Allah itu ya'lamu, mengetahui ma fis samawati, apa-apa yang ada di bumi, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum. Ma yakunu, tidak ada, min najwa, daripada bisik-bisik, thalathatin 3 orang, illa huwa rabbihum, kecuali dia yang keempat. Al-ayat wa ala tafakkur tamratu ayat antas tahi min Allah. Dan tafakkur semacam ini, tafakkur tentang bahwasanya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, akan muncul di situ tastahi. Ini kata tastahi ya, min Allah, malu kepada Allah SWT. Ayyaraka haitsunahak, malu apa? Malu kalau Allah yaraka, melihatmu, haitsunahak, di mana dia melarangmu. Di tempat-tempat yang Allah larang, dia melihatmu. Au yafqiduka, au ayafqidaka, haitsu amaraka, yakni Allah kehilanganmu di mana tempat-tempat yang Allah memerintahkanmu untuk di situ. Jadi malu kalau Allah kehilangan dia dari tempat-tempat yang disuruh. Dan malu Allah melihat dia di tempat-tempat yang Allah di situ Allah larang. Pemina tatafakkar fi hadhil hayati dunya. Dan di antara tafakkur tadi, fikrah tadi, adalah tafakkur tentang kehidupan dunia ini, wa kasrati ashghaliha, dan banyaknya kesibukannya, wa sur'ati zawaliha, dan cepatnya musnahnya dunia ini tadi. Wabil akhirati, dan tafakkur tentang akhirat, wa naimiha wa dawamiha, tentang nikmatnya akhirat dan dawam kelanggengan akhirat. Kalau Ta'ala Allah berfirman, kadzalika yubayyinu lakumul ayat,
Demikianlah Allah jelaskan pada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tatafakkaruna, supaya kalian berpikir fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Berpikir tentang dunia dan akhirat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi kalian tu'thirun, mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal kalau kamu berpikir disuruh minta kehidupan yang enak, pasti akan minta kehidupan yang enak, yang lebih baik dan lebih kekal, lebih langgeng. Ya, akhirat itu sebetulnya lebih kekal dan lebih langgeng, tapi kamu lebih milih yang sementara. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengajar ayat dunia adalah huwa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun wa la'ib, kecuali permainan, kelalaian dan laib dan permainan. Wa inna darul akhirat lahiyal hayawan, dan sesungguhnya darul akhirat, negeri akhirat itulah lahiyal hayawan, sejatinya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Wa hadza tafakkur yusmiru laka zuhda fid dunya. Tafakkur semacam ini akan membuahkan untukmu kezuhudan terhadap dunia. Wa raghbata fil akhirah, dan senang kepada akhirat. Amina tatafakkar fi nuzulil maut, dan di antara tafakkur itu adalah kau berpikir tentang singgahnya kematian, datangnya kematian, wa husulil hasrah, dan terjadinya penyesalan, sama wa nadama, penyesalan ba'dal fauti, setelah luput, setelah keluputan. Memang penyesalan selalu datang terlambat, jadi setelah luput. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman apa? Qul, katakanlah, innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya, maut yang kalian ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam ghaib dan nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dikembalikan pada akhirat nanti. Lalu akan yunabbi'ukum, Allah akan memberitakan kepada kalian di alam akhirat nanti, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dahulu kalian amalkan di dunia. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka itulah orang yang merugi. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa pun idza jaa ajaluha, apabila dia datang ajal. Faedah, wa faedatu hadhihi tafkir, dan faedah tafakkur ini adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan, wa islahul amal, pakai ain yang tadi pakai hamzah, qasrul amal itu memendekkan angan-angan, wa islahul amal, dan memperbaiki amal. Kita tafakkur ya, tentang kematian itu akan memendekkan kita punya angan-angan dan akan mendorong kita untuk memperbaiki amal. Wa i'daduz zat, mempersiapkan bekal, liyaumil ma'ad, untuk hari tempat kembali, hari kembali kita. Wa yang bagi tastahdir inda kulli naw'in tafakkur, dan hendaknya dia tastahdir, berusaha menghadirkan inda kulli naw'in, di sisi setiap macam min tafakkur, daripada tafakkur itu tadi, ma yunasibuhu, apa-apa yang sesuai ya, terhadap nau daripada tafakkur tadi, minal ayat wal akhbar, berupa ayat-ayat dan hadis-hadis, wal azar dan azar-azar. Wajtani bit tafakkur fi dzatillah, jauhilah dirimu jauhkanlah dari dirimu tafakkur tentang zat Allah Ta'ala. Wa sifatihi, dan sifat Allah, min ayatu tatlubul mahiyah, dari sisi kamu tatlubul mahiyah, dari sisi kamu menuntut hakikatnya. Wa ta'tilul kaifiyah, dan kamu berusaha mencerna dengan akalmu kaifiyah, tata caranya, kaifiyah, kualitasnya dari zat Allah itu tadi. Maksudnya apa? Ya.
Tafakur tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, itu dalam ilmu tauhid itu dituntut. Tapi yang dilarang di sini kamu jangan tafakur tentang zat Allah dalam arti kamu berusaha mengakal-akali sehingga kamu harus masukkan ke dalam tubuhnya akal, itu tidak boleh. Adapun tafakur tentang zat Allah, bagaimana rahmatnya Allah itu luas betul. Rahmat Allah kan sifat, termasuk sifat Allah. Ditafakuri betapa luasnya rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam surah Allah bilang, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, maka dari situ dia renungkan bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dia ketemu ya, apa saja kejadian di alam ini menunjukkan tentang rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu luas. Maka itu dituntut. Tapi kalau dia terus sampai mengandungkan kaifiahnya tentang rahmat Allah itu, ya tidak masuk, tidak mungkin akal itu bisa mencerna. Tapi tafakur tentang sifat Allah itu juga penting dalam kadar yang tertentu, tidak dalam hal memaksakan diri untuk mengetahui hakikat sifat Allah itu yang nggak bisa atau zat Allah. Nah, ini yang dilarang di sini. Ya. Kalau kita di bab tauhid itu, kita kemarin dalam kitab itu, kitab Bajuri itu, Tijan Judori itu membahas tentang sifat Allah, dan af'al Allah ini perbuatan Allah. Itu dibahas dalam ilmu tauhid. Tapi dalam kadarnya, kadar yang mengenalkan dan menyadarkan kita akan sifat Allah itu tadi. Bukan dengan tujuan mengetahui hakikatnya, sebab tidak mungkin mengetahui hakikat dia kecuali dia. Bagaimana kata-kata Nabi Isa alaihissalam di akhir surat Al-Maidah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu ya Allah apa yang ada pada diriku, dan sedangkan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Itu seorang nabi. Padahal tidak ada orang yang lebih mengenal Allah melebihi para nabinya dan para utusannya. Itu orang-orang yang paling mengenal Allah. Itu pun mereka mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada pada diriku ya Allah, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Kemudian itu maksudnya. Qad ruwiya marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu ila Rasulillah. Hadis ini marfu, yang diangkat kepada Rasulullah SAW, merupakan perkataan Rasul. Tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fillah. Merenunglah kamu tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, dan jangan kamu merenung tentang zat Allah itu sendiri. Fa innakum lam taqduruhu hatta haqqa qadri, sebab kalian tidak akan mencapai atau mampu untuk mencapai dia haqqa qadri, atau menghormati Allah ya, haqqa qadri dengan sebenar-benarnya penghormatan atau kedudukannya kepada Allah. Ailam ta'rifu haqqa ma'rifatih, ini kamu tidak bisa mengenali Allah dengan sebetul-betulnya ma'rifah kenal. Ya, karena keterbatasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Besok Al-Maqalatul Salisa Asyarah, Maqalah yang ke-16. Sudah siang, berhalaman 2.